Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa kembali dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan barokah. Tentunya kita harus menggunakan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Belum tentu Ramadannya akan datang, kita akan menjumpainya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti risalahnya dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa poin yang ingin anak sampaikan. Yang pertama, harus seorang muslim ketika datang bulan Ramadan itu harus gembira, harus penuh dengan sukacita, dan itu diimplementasikan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan kepada Allah, dari dosa-dosa yang melalaikan dan bisa menghancurkan ibadah puasa Ramadan kita. Kenapa kami katakan kita harus bertobat dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan syirik kepada Allah jika dibawa ke dalam bulan Ramadan ini, maka akan merusak semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut. Puasa kita, sholat tarawih kita, ibadah yang wajib, yang sunnah, sedekah, jika perbuatan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dibawa dalam bulan suci Ramadan, maka itu akan sia-sia. Nabi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh, kata Allah, telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelum engkau, jika engkau menyekutukan Allah, maka amalan-amalanmu akan terhapus. Maka yang pertama, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perbuatan kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam memasuki bulan Ramadan ini jangan sampai kita menunaikan ibadah puasa Ramadan namun kita tidak sholat, tidak menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Banyak di antara kita di kaum muslimin, mereka bersungguh-sungguh menunaikan ibadah bulan suci Ramadan namun mereka tidak sholat. Apa artinya? Sedangkan dalam hadis dijelaskan ketika seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian mereka berdusta, berbohong, berkata jorok, berkata kasar, menipu, Allah tidak butuh puasa kalian. Kemudian ini tidak menunaikan sholat 5 waktu. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh syaitan. Jangan sampai. Allah sudah berjanji lewat nabinya bahwasanya datang bulan Ramadan setan dibelenggu, diikat di penjara, maka setan, godaan setan dari jenis jin akan melemah. Namun ingat, ada setan-setan dari jenis manusia yang akan bergentayangan. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, mengapa pada bulan Ramadan katanya setan-setan dibelenggu, di penjara, namun tempat-tempat hiburan, tempat-tempat karaoke pada buka? Itulah setan-setan dari jenis manusia
yang diikat oleh Allah adalah setan-setan dari jenis jin, maka ingatkan mereka jangan sampai merusak bulan suci Ramadan dengan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya seorang muslim ketika datang bulan Ramadan itu memuliakannya, mengagungkannya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan Ramadan tersebut Allah menurunkan Al-Qur'an. Dalam bulan Ramadan tersebut Allah memilih satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jika ada yang mengaku muslim namun mereka tidak memuliakan bulan Ramadan, maka sungguh mereka sangat terhina di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin rahimahullah, pada bulan Ramadan ini kita ingat saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lupakan dalam doa-doa kita menjelang berbuka Ramadan, menjelang akhir sahur, itu waktu-waktu yang mustajab, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saudara-saudara kita di Palestina yang pada hari ini sedang dibantai oleh Yahudi laknatullah, Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Maka apa yang bisa diperbuat pada kaum muslimin khususnya di Cirebon pada bulan Ramadan ini, maka tetap kita menjaga seruan boikot produk-produk Yahudi. Jangan sampai ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad pakai jilbab, mereka sholat namun buka puasanya di KFC, buka puasanya di Starbucks dan lain sebagainya. Itu semua adalah produk-produk Yahudi. Ketika kita makan di situ, ketika kita menyumbangkan, berarti kita menyumbangkan rupiah kita untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Maka tetaplah kita menjaga walawal boro, loyalitas dan adil loyalitas. Banyak sekali produk-produk dari Zionis Yahudi yang bertebaran di kota Cirebon ini. Salah satunya telah terpampang di depan Masjid Al-Zaitun dan masih banyak lagi, tinggal bisa dicari di Google akan muncul semua. Maka jangan sampai kita berbuka puasa dengan produk orang-orang Yahudi. Kita berbuka puasa dengan Coca-Cola, Sprite dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kultum yang sangat singkat ini dicukupkan, insyaallah jika dipanjangkan umur, dipanjangkan waktu, kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.